Adam itu setiap diminta, misalnya Saiful mau ngutang sama Yusuf, pasti Yusuf marah ya. Nah, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak minta, kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan marah. Allah tahu kita mau ujian, tapi kenapa hamba saya ini enggak berdoa-doa kepada saya? Kenapa hamba saya ini enggak pernah bangun buat melaksanakan sholat hajat? Padahal di momen-momen seperti itulah ya. Jadi sholat hajat ini bukan hanya, adik-adik jangan hanya dilaksanakan di saat ujian, tapi di saat punya keperluan apapun pada Allah suatu saat nanti, sekecil apapun tetap laksanakan sholat hajat dan baca doanya itu. Sebenarnya baca sholat hajat itu sebenarnya doanya yang singkat. Yang pertama itu ya, yang maksur itu adalah La ilaha illallahul halimul azim subhanallahi rabbil arsyil azim. Ya dihafal itu, kalau misalnya nggak hafal yang banyak, cukup itu aja dihafal ya. Coba dibaca La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim. Sekedar itu aja doa sholat hajat. Kalau kita lihat secara pintas itu nggak ada permohonan di situ. Yang ada hanya puji-pujian kepada Allah ya. Tetapi dengan kita memuji Allah, Allah yang Maha tahu apa hajat-hajat kita akan mengabulkan hajat-hajat kita. Makanya para ulama itu berdoa dengan mengatakan qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Udah, saya nggak perlu lagi membahasakan apa yang saya inginkan, karena Allah itu sudah tahu bahwa saat ini saya sedang mau ujian, saya ingin lulus, saya ingin nilai yang bagus, atau saya ini saat ini sedang sakit, pinginnya sembuh. Allah Maha tahu isi hati kita ya. Maka cukup saja Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan sigoh tadi la ilaha illallahul halimul azim subhanallahi rabbil arsyil azim, tanpa perlu disebutkan hajatnya pun itu sudah cukup ya. Karena ada juga hadis yang mengatakan, hadis qudsi yang mengatakan man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala mimma a'taitus sa'ilin ya. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan berzikir kepadaku tanpa menyebutkan permintaannya kepadaku, maka lagi-lagi kita contohkan nih. Tadi Yusuf sama siapa? Saiful ya. Jadi Saiful ini berzikir kerjaannya. Nah, sedangkan Saiful ini berdoa disebut saya ingin istri yang mancung, saya ingin istri yang putih, glowing. Ya, nggak perlu disebutkan itu ya. Cukup dengan Said Yusuf itu tadi berzikir saja pada Allah, baca la ilaha illallahul halimul azim, la ilaha illallahul halimul azim, subhanallahi rabbil arsyil azim, subhanallahi rabbil arsyil karim. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah tahu apa kriteria-kriteria permintaan yang diinginkan oleh hambanya ya. Nah, jadi seperti itu adik-adik, agar ini irsyadat wa taujihat, agar kita rajin berdoa dan juga jangan lupa rajin belajar. Saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa yang berbunyi wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun ya. Apa artinya? Sekarang misalnya kita melihat kemajuan peradaban, misalnya di Jepang, di Cina, di Amerika. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita, berpesan kepada santri-santri Darul Kamal, janganlah kalian merasa insecure pada mereka ya. Misalnya sekarang mereka bisa bikin HP yang bagus, iPhone, Samsung, bisa membuat nuklir, bisa membuat mobil, jangan merasa insecure pada mereka ya. Kalau adik-adik belajar dengan giat, adik-adik juga akan bisa seperti mereka. Misalnya sekarang saya capek belajar, saya kalau belajar ini pusing ya. Ini dengar kata Allah ini in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun ya. Kalau kita sakit dalam belajar, tahan sakit itu, karena mereka juga sampai mereka menggapai kemajuan seperti itu karena mereka menahan sakit itu. Teman-teman hanya berpikir apakah adik-adik berpikir hanya adik-adik saja yang kalau belajar pusing sakit? Enggak, mereka juga orang-orang barat itu kalau belajar juga pusing, tapi tetap dijalankan ya, sehingga menjadi kesenangan, sehingga menjadi kebiasaan. Tapi yang membedakan kita dengan mereka adalah wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau misalnya mereka itu tidak punya tempat tumpuan pengharapan, kalau kita punya tempat tumpuan pengharapan, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak berdoa. Jadi kalau kita misalnya giat belajar, insya Allah kita akan bisa seperti mereka ya.